بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. قال ابن هشام رحمه الله: فوثب عليهم رجل من حمير lam yakun min buyutil mamlakah. Karena sudah tercerai-berai kerajaan Himyar di Yaman, maka datanglah seseorang laki-laki yang segera menguasai dan memanfaatkan keadaan, yaitu seorang yang bernama Lakhni'ah Yanuh Dhu Shanair, atau kadang dibaca oleh mereka Dhu Shanair. Faqatala khiyarahum wa'abatha bi buyuti ahli mamlakati minhum. Orang ini yang kemudian membunuh semua turunan kerajaan, keluarga kerajaan, dan kemudian berfoya-foya dengan semua harta benda kerajaan. Karena memang orang ini orang fasik. Wa kana Lakhni'ah imra'an fasiqan. Lakhni'ah adalah seorang yang fasik. Bahkan ya'mal 'amala qaumi Lut. Bahkan dia memiliki penyakit homo. Penyakit yang dia tidak suka pada perempuan, sukanya sama laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki. Dan ini seperti kaum Lut yang Allah binasakan mereka. Allah azab mereka dengan diangkat desa mereka dan kemudian dikembalikan dalam keadaan terbalik, terhempas sampai sekarang tanahnya dalam keadaan berbentuk danau, tertutup air, yang airnya sangat asinnya, yang tidak ada kehidupan sedikit pun. Itu pengaruh adab yang pernah diturunkan kepada kaum Lut karena perbuatan mereka, yaitu perbuatan homo. Maka Lakhni'ah ini adalah seorang yang fasik dan beramal dengan amal kaum Lut, homo. Faba'atha ila Zur'ah Nuwas ibn Tuban As'ad. Maka dia memanggil salah satu turunan raja yang tersisa, masih muda belia, namanya Zur'ah. Zur'ah atau dijuluki dengan kunyah Nuwas ibn Tuban As'ad, saudaranya Hasan ibn Tuban As'ad. Wa kana sabiyan saghiran hina qutila Hasan. Dulu ketika Hasan dibunuh, Zur'ah ini masih kecil. Karena masih kecil tidak dihitung, sehingga ketika Amr juga meninggal, dia belum ngerti apa-apa. Sampai akhirnya dikuasai oleh si fasik ini yang bernama Lakhni'ah. Ternyata berangsur-angsur besar menjadi pemuda yang ganteng. Thumma shabba ghulaman wasiman dha haibatin wa aqlin. Maka si Zur'ah ini menjadi seorang pemuda yang gagah, memiliki badan yang tegap, bagus dan cerdas. Falamma atahu rasuluhu arafa ma yuridu minhu. Karena cerdasnya, ketika datang utusan raja fasik, kamu diundang, dipanggil oleh raja. Langsung dia paham, pasti urusannya itu. Karena dia senang dengan anak-anak muda yang ganteng, karena dia homo, maka dia langsung paham. Fa'aqada sikinan hadidan latifan. Maka dia ambil pisau yang tipis tapi tajam. Faqaba'ahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan antara kaki dengan sendalnya. Ini kaki, ini sendalnya, taruh di sini, diinjak di dalam sendalnya. Tsumma atahu, kemudian dia memenuhi panggilan raja. Falamma khala ma'ahu wathaba ilaih. Ketika sudah di kamar berdua dengan raja tadi, wathaba ilaih, raja tadi mulai mau memeluknya. Fawathabahu Dzunnuwas, maka Dzunnuwas lebih cepat menikamnya dengan pisau yang dia ambil dari kakinya. Fawaja'ahu hatta qatalah, maka ditikamnya sampai terbunuh raja tersebut. Thumma kharaja 'alan nas, kemudian keluar menemui manusia. Kemudian mereka berkata, setelah melihat yang keluar justru Zur'ah ibn Tuban As'ad dengan kepalanya raja yang fasik tadi. Dan masyarakat, rakyat senang. Karena raja ini raja yang lalim, raja yang zalim, fasik, hanya berpaya-paya kerjaannya dan menindas rakyatnya.
Sehingga ketika keluar pemuda tadi, dan memang dia yang berhak karena dia turunan raja yang telah lalu, dan dia adalah saudaranya Hasan dan Amr, keluar dengan membawa kepalanya Nakhniyah. Maka mereka pun berkata serentak, "Ma yanbaghi an yamlikuna ghairuka." Sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Zur'ah. Enggak pantas memimpin kami sebagai raja kecuali engkau yang telah berjasa. Id arahtana min hadzal khabith. Engkau telah mengistirahatkan kami dari si khabith ini. Khabith adalah orang yang jelek, yang fasik. Famalakuhu wajtama'at alaihi himyar. Akhirnya masyarakat pun bersatu kembali di bawah pimpinan seorang raja yang memang dia turunan dari yang sebelumnya, yaitu Zur'ah ibn Tuban As'ad. Wajtama'at alaihi himyar wa qabailul Yaman. Maka bergabunglah penduduk Himyar dengan kabilah-kabilah dari suku-suku Yaman. Fakana akhiru muluk Himyar. Dan Zur'ah ini adalah raja terakhir dari kerajaan Himyar. Karena setelah itu akan kalah. Wa huwa sahibul ukhdud. Dan dia juga yang terjadi kisah padanya, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Wa qama fi mulkihi zamana. Dia berkuasa di Yaman sebagai raja Himyar sekian zaman. Kemudian dikisahkan, wa kana bi Najran baqaya min ahli dini Isa ibn Maryam. Sedangkan di dekat Yaman atau di pinggiran Yaman ada desa yang bernama Najran. Najran ini diisi penduduknya adalah orang-orang dari sisa-sisa agama Nabi Isa ibn Maryam alaihi assalam. yakni ahlu fadlin wa istiqamah, orang-orang yang memiliki utamaan, orang-orang yang memiliki iman, agamanya masih lurus, masih dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Nabi Isa alaihi salam dan juga memuliakan ibunya Maryam alaihi salam. Sedangkan di Yaman, apa agama mereka? Himyar, Yahudi. Masih ingat? Yahudi masuk dan kemudian memaksa rakyatnya semuanya harus menjadi Yahudi. Maka mereka semuanya sudah beragama Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl. Lahum ra'sun yuqalu lahu Abdullah ibn Tamir. Sedangkan di Najran, agama mereka agama Nasrani dan agama mereka masih lurus, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dan mereka adalah orang-orang yang ahlu fadlin wal istiqamah. Orang yang lurus dan orang yang memiliki keutamaan. Ala ra'sihim, dan dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Abdullah ibn Tamir. Abdullah ibn Tamir. Maka ketika Raja Himyar mendengar sara ilaihim, maka berangkatlah mengutus pasukan besar kepada mereka. Rajanya yang kalian tahu tadi namanya, yaitu Nuwas atau Zur'ah, membawa tentara besar, fada'ahum ilal Yahudi, dan diajak seluruh penduduk Najran untuk menjadi Yahudi. Wa khayyarahum baina dzalika wal qatl, dan memaksa mereka, memilih mereka atau memberikan pilihan antara dua, mau menjadi Yahudi atau dibunuh. Faqadda lahum ukhdud, maka digali parit-parit dan kemudian dipaksa mereka untuk masuk Yahudi, kalau tidak maka dibakar dalam api. Faqarraqa man harraqa bin-nar, maka dibakarlah sebagian mereka dengan api, wa qatala bis-sayf, dan sebagian lain dipenggal dengan pedang-pedangnya, wa mutila bihim, bahkan sebagian mereka dicacati. Ini bukan hanya dibunuh, tetapi dipotong tangannya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Hatta qutila minhum qariban min 20,000, hingga terbunuh di kalangan mereka hampir 20.000 orang, dibantai habis oleh pasukannya Nuwas. Khabidi Nuwasi dzalika wa junudihi anzalallahu ta'ala ala rasulih. Maka kisah inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan wahyunya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah, celaka mereka para pemilik parit-parit yang mereka menyalakan api dan kemudian mereka duduk di sekitarnya
Dan kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Kata Allah, dan Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tidaklah mereka membantai orang-orang tersebut kecuali kalau orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidaklah mereka membantai, membunuh, membakar, mencacati, memotong hidungnya, memotong tangannya, memotong telinganya. Semua itu mereka lakukan. Tidak ada kesalahan kaum Najran. Enggak ada kesalahan mereka kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul inna a'udzukumullah wa yuqalu kana fi man qatala Nuwas Abdullah ibn Thamir. Dan dikisahkan pula di antara yang terbunuh adalah Abdullah ibn Thamir, pemimpin mereka. Ra'suhum wa imamuhum, pimpinan mereka dan imam mereka. Qul inna a'udzukumullah. Adapun di dalam Sirah Ibnu Hisham, ini kan tahdid, ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Di dalam Sirah Ibnu Hishamnya dibahas lebih panjang bahwa Abdullah bin Thamir adalah seorang yang saleh dan dia setiap berbicara orang lain langsung mendengarnya dan memahaminya, langsung berubah. Karena pandainya dia dalam ilmu din dan bagusnya tutur katanya, bagusnya akhlaknya, sehingga setiap dimanapun dia berada selalu orang-orang kagum kepadanya. Maka setiap dia kemudian beribadah, maka orang-orang semua menyaksikannya. Karena merupakan perkara yang baru buat mereka. Karena tadinya dia sembunyi-sembunyi. Di daerah Himyar, dia tidak berani terang-terangan. Sehingga ketika dia berdagang dan sebagainya, mereka tidak tahu menahu kecuali akhlaknya. Ini orang hebat, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang lain dari orang lain. Maka ada seorang yang mengikutinya. Aku penasaran dengan orang ini. Ternyata ketika dia sampai di balik bukit, dia melihat dia sedang beribadah, berdiri, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunggu sampai ketika ada ular yang akan menekannya dari belakang, dia tetap dalam keadaan khusyuk. Maka orang yang ngintip tadi itulah yang kemudian bersegera turun dan menikam ular tadi. Jangan sampai orang ini mati. Baru kemudian terkejutlah dia, ternyata ada orang lain di sana. Sampai diterangkan, agama apa yang kamu bawa? Kemudian dia masuk juga ke dalam keimanan seperti Abdullah bin Thamir. Dan terus 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai mulai terkenal agamanya. Maka mulailah terdengar oleh raja, dan kemudian didatangi seluruh Najran, dan dibantai semuanya. Qutila ashabul ukhdud. Celaka mereka, para ashabul ukhdud. Wa afalat minhum. Hanya saja ada yang afalat minhum, ada yang terlepas 1 orang dari kaum Najran yang tidak terbunuh dan tidak masuk Yahudi. Selamat dia. Afalat min Saba'in, terlepas dari tawanan yang dijuluki dengan nama Daus Dzu Thu'luban. Namanya Daus Dzu Thu'luban. Dia berlari dengan kudanya ala farasin lahu fasalaka ar-raml. Dan dia menjalani jalan yang tidak biasa dijalani oleh mereka. Jadi di padang pasir, di padang batu, di gunung-gunung itu, ada jalan yang biasa dilewati oleh musafir, ada jalan yang tidak biasa dilewati. Dan berisi batu-batu besar atau batu-batu kerikil besar yang disebut dengan ar-raml. Dan biasanya lebih panas daripada tempat-tempat lain. Dan orang tadi lari dengan kudanya lewat sana. Fa'ajazahum. Sehingga yang mengejarnya tidak mampu untuk mengikuti orang ini. Famadha ala wajhihi dzalika hatta ata Qaisar. Maka dia berlari sampai menemui Kaisar. Kaisar adalah julukan raja bagi Romawi. Beda dengan Kisra, julukan raja bagi Persia. Jadi bukan nama tetapi julukan. Semua raja-raja Romawi dijuluki dengan Kaisar. Kaisar fulan, Kaisar fulan, Kaisar fulan. Sedangkan Persia, semua raja-raja dijuluki dengan Kisra. Kisra ini, Kisra ini, Kisra ini. Nah, sedangkan Raja Yaman dijuluki dengan apa? Nah, Tubba. Tubba yang sudah kita lewati. Nah, famadha ala wajhihi hatta ata Kaisar. Maka dia terus berjalan sampai menemui Kaisar Romawi. Fastansarahu ala Nuwas wa junudih.
Maka orang ini meminta tolong dan menceritakan kejadian yang terjadi di Najran. Sedangkan Romawi waktu itu dalam keadaan beragama Nasraniyah. Dalam keadaan beragama Nasrani. Maka ketika mendengar 20.000 orang Nasrani dibantai oleh Raja Himyar, maka dia bergerak, bersiap-siap untuk membela dan menolong mereka. Fa akhbarahu bima balagha minhum, karena dikabarkan oleh orang tadi kepada Kaisar tentang apa yang terjadi di Najran. Faqala lahu, maka dikatakan oleh Kaisar, ba'udat biladuka minna, sungguh terlalu jauh negerimu dari kami. Walakinni sa'aktubu laka ila malikil Habasyah, negerimu terlalu jauh dari tempatku, maka kami akan mengutus seseorang dengan pasukannya dari raja di bawahku yang terdekat dengan kalian, yaitu Raja Habasyah. Fa innahu ala hadzal din, karena Raja Habasyah pun sama agamanya dengan kami. Ini agama Nasrani. Wa huwa aqrabu ila biladik, sedangkan Habasyah lebih dekat dengan negerimu. Wa kataba ilaihi ya'muruhu binasrihi, maka ditulislah surat oleh Raja Kaisar atau oleh Kaisar Romawi ini ke Raja Habasyah. Dan Raja Habasyah di bawah kekuasaan Kaisar Rum, memerintahkan bawahannya atau Raja Habasyah untuk membelanya, wa talab bitha'rih, dan memerintahkan untuk balas dendam untuk menyerang Himyar. Faqadima Daus ala Najasi bi kitab Kaisar, maka Daus tadi membawa surat Kaisar ke Raja Habasyah yang dijuluki An-Najashi. An-Najashi. Fa ba'atha ma'ahu 70,000 min al-Habasyah, maka dari Habasyah diutus pasukan besar yang berjumlah 70.000 pasukan Nasrani dari Habasyah. Wa ammarahum alaihim rajulan minhum, yang dipimpin oleh seseorang yang dijuluki dengan panggilan nama Aryab. Aryab. Wa ma'ahu fi junudihi, dan di pasukannya ada seorang pula yang memiliki kemampuan dan kehebatan dalam berperang, yang bernama Abraha al-Ashram. Berarti yang memimpin Aryab, tetapi dalam pasukannya ada seorang yang bernama Abraha. Warakiba Aryab al-bahra hatta nazala bi sahilil Yaman, maka berangkatlah Aryab membawa pasukannya di pinggiran pantai Yaman. Wa ma'hu Daus dzu Thu'luban, yang bersamanya sebagai penunjuk jalan Daus dzu Thu'luban. Siapa Daus? Yang terlepas dari pembantaian Najran, lari ke Kisra. Oleh Kisra disuruh bawa surat ke Najasi, dan oleh Najasi diutus sebagai penunjuk jalan untuk pasukannya yang dipimpin oleh Aryab. Nah, falamma altaqaw hazama Dzunnuwas, dikatakan di sini wasara ilaihi Dzunnuwas fi Himyarin, maka berangkatlah Dzunnuwas dengan pasukan Himyar ketika mendengar ada pasukan Habasyah dengan pasukan besar, dengan tentaranya yang besar, maka Dzunnuwas juga mengerahkan tentaranya. Dan siapapun yang mentaatinya dari suku-suku Yaman, suku Yaman ini sukunya Arab, tetapi sudah dia taat kepada Dzunnuwas, maka ikut berangkat berperang bersama. Falammal taqaw, maka ketika bertemu dua pasukan besar, pasukan Himyar dengan Dzunnuwas dengan pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryab, maka bertempurlah keduanya. Falamma taqaw hazama Dzunnuwas wa ashabuhu, maka ketika bertempur kalahlah Dzunnuwas dengan pasukannya. Berarti yang kalah adalah pasukan Himyar. Berarti yang menguasai di Yaman sekarang siapa? Naam, la yansuranna ardakumul Habash, kata si dukun kemarin. Kalian akan dikalahkan oleh Habash. Ini dimaksud Habasyah, pasukan Habasyah. Falamma ra'a Dzunnuwas ma nazala bihi wa biqaumihi wajjaha farasahu fil bahr, maka Dzunnuwas ketika melihat pasukannya kalah dan pasukannya pontang-panting berantakan, maka dia pun lari dengan kudanya sampai ke lautan. Tsumma darabahu fadakhala bihi fakhadha bihi dahbahal bahr, maka dia lari terus ke lautan dan kudanya sudah mulai tidak bisa berlari, masih dicambuk lagi untuk berlari ke tengah lautan.
hatta afdha bihi ila ghamrihi, sampai dia tenggelam bersama kudanya dalam lautan, fa adkhalahu fi wa kana akhirul ahdi bihi, dan itulah akhir perjalanan Dunuwas, bahkan akhir perjalanan Raja Himyar. Maka dengan matinya, bunuh dirinya orang ini, berakhir sudah kerajaan Himyar, berganti dengan kerajaan Habasyah. Wa dakhala Aryatul Yaman famallakaha, maka pasukan Habasyah yang dibimbing oleh Aryat menguasai Yaman dan menjadi raja Yaman. Fa aqama Aryat bi ardil Yaman sinin fi sultani dzalik, maka dia memimpin Yaman dan menjadi raja Yaman bertahun-tahun. Tsumma naza'ahu fi amril Habasyah bil Yaman Abraha, maka pada suatu hari mulai diganggu kerajaannya oleh bawahannya yang bernama Abraha. Abrahat al-Habasyi hatta tafarraqat al-Habasyah 'alaiha. Mulai dihasut hingga sebagian tentaranya ikut Aryat dan sebagian tentara ikut Abraha. Fanhaza ila kulli wahidin minhuma ta'ifatun minhum, maka mulai merapat masing-masing kelompok kepada pemimpinnya. Satu golongan mengikut kepada Aryat, satu golongan merapat kepada Abraha. Thumma thara ahaduhuma ila al-akhar, dan kemudian satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bertikai sampai hampir berperang. Falamma taqaraba an-nas arsala Abrahatu ila Aryat. Ketika sudah mulai genting dan hampir terjadi pertempuran yang sama-sama dari Habasyah, pertempuran yang sama-sama dari orang-orang yang diutus oleh Kaisar, mulai Abraha berkata, mengutus utusannya untuk menyampaikan pesan. Innaka la tasna' bi an talqa al-Habasyatu ba'daha bi ba'd hatta tafniha syai'an. Engkau jangan melakukan hal yang gegabah yang akan menyebabkan perpecahan pasukan Habasyah, yang akhirnya akan menghilangkan mereka semuanya hancur. Kalau mau, fabruz ilayya. Kalau mau, perang tanding bersamaku. Kamu lawan saya. Kalau kamu yang menang, semua pasukanku ikut kamu. Dan kalau saya yang menang, semua pasukanmu harus taat padaku. Tidak ada korban kecuali imma kamu dan saya. Ini ide dari Abraha agar tidak terbantai pasukan Habasyah sebagian dengan sebagian yang lain. Ala ayyuna asaba sahibahu ansarifu ilaihi junduh. Maka siapapun yang terbunuh dari kita berdua, maka tentaranya bergabung dengan yang menang. Fa arsala ilaihi Aryat. Maka Aryat membalas suratnya, membalas utusannya dengan jawaban, ansafta, engkau telah berkata bijak. Usulanmu sangat bijaksana. Fa kharaja ilaihi Abraha wa kana rajulan qasiran lahiman. Maka terjadilah perang tanding antara dua orang ini, disaksikan dua pasukan tentara. Pasukan tentaranya Aryat dan pasukan tentaranya Abraha. Dan di tengahnya Abraha dengan Aryat bertanding, dan Abraha adalah seorang yang pendek, gemuk. Lahim itu gemuk, banyak laham, banyak dagingnya, dan qasir, dia pendek. Wa kana dzadinin fin nasraniyah. Hanya saja dia lebih santri. Istilah mereka lebih beragama daripada Aryat. Wa kharaja ilaihi Aryat wa kana rajulan jamilan 'aziman tawilan. Adapun Aryat boleh keluar dia dari pasukannya, siap untuk perang tanding dalam keadaan seorang yang tinggi, gagah. Wa fi yadihi harbatun lah, dan di tangannya ada tombak yang dipegangnya. Wa khalafa Abraha ghulamun lahu yuqalu lahu Atwadah. Tetapi Abraha punya budak yang setia membelanya dan diletakkan di belakang. Kamu di belakang saya. Apa maksudnya? Yamna dhahrahu. Dia melindungi punggungnya, jangan sampai ada yang membunuh dari belakang. Kamu lindungi saya dari belakang. Farafa'a Aryat al-hirbah fadaraba Abraha. Maka mulailah perang tanding antara Aryat dengan Abraha, sampai ketika Aryat menikamkan tombaknya ke muka Abraha, yuridu yafuqahu, inginnya
menombak Yafuk itu yang ada tepat di atas kepala, ubun-ubun. Yurid yafuqahu, ingin menusuk ubun-ubunnya Abraha, karena Abraha pendek. Maka dia yang tinggi sangat mudah untuk menikamkan tombaknya ke ubun-ubunnya Abraha. Fawaqatil hirbatu ala jabhatihi, tapi Abraha menghindar sehingga terkena hanya mukanya Abraha. Fasyaramat hajibahu wa anfahu, maka robeklah dari mulai alisnya sampai hidungnya, sampai dekat matanya, sampai dua bibirnya. Dan ini dalam bahasa Arab disebut ashram. Jadi kalau tadi kita menyebutkan nama Abraha al-Ashram, sesungguhnya namanya Abraha al-Ashram itu julukan. Apa ashram? Yang robek dari ujung kepala sampai ke bibirnya, sampai mukanya. Robek begitu. Ketika Abraha menghindar dan robek mukanya, dari belakang atau atwadah langsung menikam Aryab. Curang. Langsung menikam Aryab dari belakangnya. Faqatalahu, maka terbunuhlah Aryab. Wansarafa jundu Aryab ila Abraha, maka tentaranya Aryab mau kemana lagi kalau bukan mengikuti Abraha. Wajtama'at alaihi al-Habasyatu bil Yaman, maka ketika itu bersatu kembali pasukan Habasyah, dan kali ini dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Qisah Ashabil Fil. Kisah Ashabil Fil. Setelah Abraha menguasai Yaman dan dia berhasil mengalahkan Aryab walaupun dengan kecurangan, tetapi tentara yang berpihak pada Aryab sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Tentunya otomatis mereka bergabung dengan tentara yang lain di bawah kekuasaan Abraha. Qala Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, "Tsumma inna Abraha bana al-Qullais bis San'a." Setelah menguasai, sebagaimana sudah dikisahkan bahwa Abraha lebih santri, istilah mereka, yakni lebih agamis, lebih dekat pada agamanya daripada Aryab. Maka setelah dia berkuasa, bana al-Qullais bis San'a, dia membangun al-Qullais bis San'a. Qullais itu adalah nama dari gereja allati arada Abraha an yusrif ilaiha hajjal Arab. Dia membuat gereja terbesar dan dia bercita-cita seluruh orang-orang Arab harus hajinya pindah ke Yaman dengan mendatangi gereja tersebut. Fabana kanisatan lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ard. Maka dia bangun kanisatan, sebuah gereja yang sangat besar yang tidak pernah terlihat gereja seperti itu. Ini enggak pernah ada gereja sebesar itu di zamannya. Berarti gereja terbesar di zaman tersebut. Thumma kataba ila an-Najashi, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan. Kemudian menulis ke Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah penguasa di Habasyah. Dia menulis surat, inni qad banaitu laka ayyuhal malik kanisatan lam yubna mithluha limalikin kana qablak. Sungguh aku telah membangun satu gereja yang besar, wahai tuan raja, yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun. Walastu biminnatin hatta usrifa ilaiha hajjal Arab. Dan aku masih belum puas sampai aku mengarahkan ke gereja tersebut seluruh orang-orang Arab. Yani dia berbuat hanya karena riyaan, ingin dipuji oleh rajanya atau atasannya, Raja Najasyi di Habasyah. Dia katakan, aku telah membangun untukmu sebuah gereja terbesar yang tidak pernah dibangun gereja sebesar itu untuk raja manapun kecuali untukmu. Dan aku masih belum puas hatta usarrif ilaiha hajjal Arab, hingga aku berhasil untuk memindahkan hajinya orang-orang Arab ke gereja tersebut. Demikian cita-citanya Abraha. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitab Abraha dzalika ila an-Najashi ghadiba rajulun minan nasa'ah. Ketika orang-orang Arab berbicara, berbisik-bisik tentang rencananya Abraha bahwa dia akan memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman,
dan memindahkan hajinya ke gereja terbesar yang dia bangun di Yaman dan mendengar tentang suratnya Raja Abraha ke Raja Najasyi, maka ghadiba, maka marahlah seseorang dari kalangan Nasa'ah. Nasa'ah jamu nasi, yakni satu suku atau beberapa suku dari suku-suku Arab yang pertama mengadakan bid'ah nasi'ah. Nasi'ah itu memindahkan bulan-bulan suci ke bulan lain. Yakni bulan-bulan suci ketika datang bulan haram, mereka memiliki ide. Kalau kita mau perang sekarang, perang. Kita pindahkan secara sepakat bulan haramnya ke bulan Safar. Karena bulan Safar adalah bulan yang penuh petaka dan bala bencana, maka saat itu kita jadikan seperti bulan haram, kita tidak berperang di sana. Seakan-akan mereka yang bisa mengatur syariat ini. Qanibina azakumullah, itu disebut dengan bid'ah an-nasi'ah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sesungguhnya nasi yang mereka ada-adakan, itu adalah tambahan kekufuran mereka. Tambahan kekufuran mereka. Ziyadatun fil kufur. Sehingga mereka, suku-suku tersebut, dijuluki dengan an-nasa'ah. Salah seorang dari suku Nasa'ah ini marah. Fakharaja hatta atal Qullais faqa'ada fiha. Dia sengaja datang ke gereja tadi yang dijuluki Al-Qullais tadi, didatangi oleh orang Arab tersebut dan kemudian dia buang air di sana. Tsumma kharaja falahiqa bi ardih. Setelah buang air di gereja tersebut, dia pergi meninggalkannya dan kembali ke desanya. Fa akhbara bidzalika Abraha. Ketika Abraha diberitahu perilaku seorang dari kalangan Arab yang melakukan seperti itu, menghina gerejanya, faqala man sana'a hadza? Siapa yang melakukannya? Faqila lahu, dikatakan kepadanya, sana'a hadza rajulun minal Arab. Yang melakukannya adalah seseorang dari kalangan Arab, min ahli hadzal bait, dari mereka-mereka yang ada di tempat al-bait, ini Baitullahil Haram, alladzi tahujjul Arab ilaiha bi Makkah, yaitu mereka-mereka yang mengadakan haji ke Arab sana di Makkah. Lamma sami'a qaulak usarrif ilayya hajjal Arab. Mereka marah kepadamu ketika kamu berkata akan memindahkan hajinya Arab ke gereja tersebut, maka mereka marah. Ghadiba faja'a faqa'ada fiha. Maka dia marah kemudian mendatanginya dan buang air padanya. Ai innaha laysat lidzalika bi ahl, yang tujuannya memberitahu bahwa ini tidak pantas untuk menggantikan Baitullahil Haram, bahwa tempat ini tidak semulia Baitullahil Haram. Fa ghadiba 'inda dzalika Abraha. Maka Abraha marah ketika itu, ketika mendengar kalimat seperti itu. Wa halafa la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan, kemudian la yasiranna ila al-bait hatta yahdimahu. Sungguh demi Allah, aku akan datangi dengan pasukanku dan aku akan binasakan, aku akan hancurkan Ka'bah. Thumma amara al-Habasyah fatahayyat wa tajahhazat. Kemudian diperintahkan orang-orang Habasyah, tentaranya, untuk bersiap-siap. Tahayyat wa tajahhazat, mempersiapkan segala macam perbekalan untuk perang. Tsumma sara wa kharaja ma'ahu bil fil. Maka keluarlah pasukan besar dan bersamanya gajah-gajah besar. Wa sami'at bidzalikal Arab. Maka orang-orang Arab di sekitar Yaman mendengar rencana Abraha untuk menyerang Ka'bah. Fa'adhamuhu wa fadhi'u bih. Maka mereka menganggap bahwa ini perkara besar, perkara yang mengerikan. Satu pasukan besar akan menghancurkan Ka'bah. Ini petaka dan ini bencana, kata mereka. Maka semua orang-orang Arab yang ada di sekitar Yaman menghalanginya. Jangan. Kamu akan kualat. Kamu akan ditimpa bencana. Itu adalah tempat suci, tempat yang dijaga oleh Allah, oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kalau engkau terpaksa dan terus memaksa untuk menghancurkannya, niscaya kalian yang akan hancur. Tetapi Abraha tidak peduli. Maka dia berangkat, sehingga dihalangi oleh orang-orang Arab, sampai orang-orang Arab itu bergabung beberapa suku untuk mengalahkannya. Sebelum datang ke Makkah, masih di sekitar Yaman, sudah diserang oleh orang-orang Arab. Terjadi peperangan-peperangan kecil sepanjang jalan. Peperangan-peperangan kecil karena pasukan orang Arab adalah pasukan-pasukan kecil. Maka ditumpas mereka habis
kaum ini juga kalah, kaum ini juga kalah, suku ini kalah, suku ini kalah. Demikian keadaan Abraha bersikeras ingin mendatangi Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Untuk siapa? Untuk Raja Najasyi. Kalimatnya dalam suratnya, abni laka ayyuhal malik. Aku bangun untukmu wahai tuan raja. Satu gereja besar yang terbesar yang tidak pernah dibangun untuk raja manapun. Dan aku masih belum puas. Sampai aku memindahkan hajinya orang Arab ke gereja tersebut untukmu. Lihat. Amalan mereka bukan lillah. Tetapi lil malik. Untuk rajanya. Qala wa ra'au jihadahu haqqan alaihim. Kata orang-orang Arab bahwa kita wajib berjihad. Katanya. Haqqan alaihim. Hina sami'u bi'annahu yuridu hadmal Ka'bah. Baitillahil haram. Ketika mereka mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, maka mereka melihat jihad haqqan alaihim. Jihad merupakan kewajiban mereka. Ini agak unik. Agak unik karena mereka dalam keadaan musyrikin, jahiliyah. Tapi mereka ketika mendengar Ka'bah akan dihancurkan, mereka marah dan mereka bilang jihad. Ternyata yang meneriakkan jihad ternyata musyrikin itu bukan hanya sekarang. Dulu pun pernah terjadi. Mereka sudah memiliki berhala 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka sudah melakukan bid'ah nasi'ah yang Allah katakan ziyadatun fil kufur. Dan mereka sudah melakukan berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan di haram. Tapi mereka masih punya satu ilmu yang mereka ngerti, yang mereka tahu. Bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail adalah dua nabi. Nabi anaknya nabi yang diutus oleh Allah SWT. Maka ini tempat suci. Itu mereka tahu. Sehingga di Ka'bah mereka gambar. Gambar Ismail, gambar Ibrahim. Padahal gambar-gambar haram. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka tahu dan yakin bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah ibni Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Sehingga mereka, sekufur-kufurnya mereka, begitu mendengar Ka'bah akan dihancurkan, maka mereka menyatakan kita harus lawan. Akhirnya mereka melawan. Dan sebagaimana kita katakan tadi, tidak memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pasukan Abraha. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهِمْ يُقَالُ لَهُ ذُو نَفَرٍ. Datanglah seseorang dari tokoh-tokoh Ahlul Yaman dan raja-raja mereka atau turunan raja-raja mereka yang dijuluki dengan Dzu Nafar namanya. Fada'a qaumahu wa man ajabahu. Dia ajak kaumnya dan dia ajak semua orang yang mau menyambut ajakannya min sa'iril Arab, dari semua orang-orang Arab di sekitar Yaman. Diajak, dibangkitkan semangatnya ila harbi Abraha, untuk memerangi Abraha. Wa jihaduhu an baitillahil haram, dan berjuang membela Ka'bah Baitillahil Haram. Wa man yuridu min hadmihi wa ikhrajihi, dan juga diajak manusia-manusia dari kalangan Arab sekitarnya seluruhnya, para suku-suku, untuk membela Ka'bah dari serangan dan rencana Abraha untuk mengusir penduduknya, untuk membantai penduduknya, untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ajabahu ila dzalika man ajabahu. Maka sekian banyak orang-orang Arab bergabung bersama Dzu Nafar. Tsumma arada lahu faqatalahu. Setelah memiliki sekian pasukan yang bergabung, maka dia hadapi Abraha. Faqatalahu, maka terjadilah peperangan. Fahazima Dzu Nafarin wa ashabihi. Namun kalahlah Dzu Nafar dengan pasukannya orang-orang Arab. Wa akhidha lahu Dzu Nafar fa ata bihi asiran. Dan tertangkaplah ukhidha lahu Dzu Nafarin. Kalah pasukannya dan Dzu Nafarnya tertangkap. Utiya bihi asiran, didatangkan sebagai tawanan. Thumma mawwa Abraha ala wajhihi dzalika yuridu ma kharaja lahu. Maka berangkatlah Abraha ke arah yang dituju, ala wajhihi, yakni tetap tujuannya. Wajahnya, arahnya seperti semula, tidak berbelok, tidak berubah arah. Yuridu ma kharaja lahu, menginginkan apa yang diinginkan ketika dia keluar, yaitu ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kana bi ardi Khat'am arada lahu Nufail ibn Hubayb. Ketika sampai daerah Khat'am,
dihalangi lagi oleh orang-orang Arab. Kali ini dipimpin oleh Nufail ibnu Hubayb al-Khat'ami fi qabilai Khat'am, yang memimpin dua suku dari suku Khat'am yang bernama Syahran dan Nahis. Suku Syahran dan suku Nahis. Wa man tabi'ahu min qabailil Arab, dan juga suku-suku lainnya yang mau bergabung bersamanya dalam pasukannya. Faqatalahu, maka Nufail juga memeranginya bersama pasukannya. Fahazamahu Abrahah wa ukhidha lahu Nufail asiran, maka Abrahah mengalahkan mereka. Kembali orang-orang Arab tersebut kalah, dan kemudian ditangkaplah Nufail ibnu Hubayb atau ibnu Habib sebagai asir. Berarti sudah berapa tawanan? 2 tawanan. Yang pertama Dzunafar, yang kedua adalah Nufail ibnu Habib. Faqalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu. Maka 2 tawanan tadi yang tadinya memimpin peperangan, karena sekarang sudah menjadi tawanan, tidak bisa berbuat apapun, malah dipakai oleh Raja Abrahah untuk menunjukkan jalan. Kharaja ma'ahu yadulluhu. Akhirnya dia keluar bersama Abrahah dan menunjukkan jalan. Entah dipaksa atau tidak dipaksa, yang jelas kejadiannya seperti itu. Kemana jalannya? Kiri. Kemana? Ke kanan dan seterusnya. Hatta idza marra bi Taif, sampai ketika lewat Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'ad. Keluar lagi sebuah pasukan dari kalangan Arab yang berikutnya, yaitu Mas'ud ibn Mu'attib. Fi rijalin min Thaqif, dari golongan suku Thaqif. Faqalu lahu, keluar bersama rombongannya dan berkata kepada Abraha, Ayyuhal Malik, wahai Tuan Raja, innama nahnu abiduka, sami'una laka muti'una, laysa indana laka khilaf, wa laysa baytina hadha alladhi turid, ya'nuna allat, innama turidul bayt alladhi bi Makkah. وَنَحْنُ نَبْعَثْ مَعَكَ مَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَتَزَاوَزَ عَنْهُمْ. Ternyata pasukan tersebut bukan mau menyerangnya. Pasukan tersebut berkata dengan kalimat Ayyuhal Malik, kami adalah budak-budakmu, kami hamba-hambamu, kami taat padamu, dan kami tidak ada perselisihan denganmu. وَلَيْسَ بَيْتَنَا هَذَا الَّذِي تُرِيدُ, dan yang kamu akan hancurkan itu bukan bait kami, bukan sesembahan kami. Yang dimaksud adalah Allah. Innama turidul bait alladhi bi Makkah. Karena mereka punya Latta. Mereka punya berhala Latta. Ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka masih musyrikin. Mereka masih dalam keadaan beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat. Sehingga ketika mau menghancurkan Ka'bah, sebagian mereka yang memiliki Lat tidak merasa pusing. Silahkan kamu hancurkan Ka'bah. Sesungguhnya kami hanya menjaga Lat, dan Ka'bah bukan urusan kami. Maka berangkatlah Abraha, dan tidak dibantai mereka, tidak dikalahkan mereka. Faba'atsu ma'ahu Abarighal. Kemudian diutus bersamanya penunjuk jalan lagi, yang dijuluki dengan Abarighal. Yadulluhu 'ala tariq ila Makkah, menjadi penuntunnya, menjadi guide-nya menuju Makkah. Fa kharaja Abraha wa ma'ahu Abarighal. Maka berangkatlah Abraha bersamanya Abarighal hatta anzala al-Mughammas, sampai dia singgah di tempat yang namanya Al-Mughammas. Mughammas adalah satu tempat di dekat Mekah dari arah Taif. Kalau dari arah Taif ke Mekah, ketika hampir sampai Mekah, di sana ada daerah yang namanya Mughammas. Falamma anzalahu bihi mata Abu Righal hunak. Ketika sampai di sana, di daerah Mughammas, Abu Righal penuntunnya tadi meninggal. Harujimat qabrahu al-Arab, maka dikuburlah dia oleh orang Arab di sana, di Mughammas. Fahuwa qabruhu alladhi yurjamun nas bil Mughammas. Kuburannya itu adalah daerah yang mereka biasa melempar batu di sana ketika mereka haji. Nah, falamma nazala Abraha al-Mughammas, ba'atha rajulan min al-Habasah yuqalu lahu al-Aswad ibn Mafsud. Ketika sudah sampai di Mughammas, Raja Abraha mengutus seseorang yang dijuluki atau dipanggil dengan nama Al-Aswad ibn Mafsud. Ala khailin lahu hatta intaha ila Makkah. Menunggang kuda menuju Makkah, sampai di Makkah. Fasaqa ilaihi amwala Tihamah min Quraisy wa ghairihim. Dan kemudian diancam mereka, penduduknya dan semua suku-sukunya, dan mereka sudah tidak berani melawan Abraha karena sudah melihat apa yang dilakukan oleh pertama oleh Dzunafar dan terkalahkan mereka.
dan juga terkalahkan Ibn Habib. Maka mereka melihat sudah tidak mungkin mengalahkan orang ini dengan pasukan yang sangat besar. Maka diminta upeti mereka. Kumpulkan semua harta kalian. Perampok besar. Abraha perampok besar karena dia hanya meminta. Mana? Semua harta kalian kumpulkan. Maka dikumpulkan semua harta Tihama. Dan diberikan. Fa'asaba fiha mi'atai ba'ir li Abdul Muttalib ibni Hashim. Harta-harta tersebut termasuk binatang-binatang ternak. Dan di antara yang termasuk dirampas adalah binatang ternak mi'atai ba'ir, 200 ekor unta milik Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa huwa yawma idin kabiru Quraisy. Dan saat itu Abdul Muttalib ibni Hashim adalah seorang tokoh besar Quraisy dan pemimpin mereka yang dibesarkan. Fahammat Quraisyun wa Kinana wa Hudail wa man kana bidzalikal haram biqitalihi. Maka mereka orang-orang Quraisy, Bani Kinanah, Bani Hudail, semua pingin dan sangat ingin untuk memerangi Abraha, untuk menyerang Abraha. Thumma arafu annahum la taqata lahum. Tapi ketika melihat jumlah mereka dan melihat pasukan Abraha, maka mereka arafu annahum la taqata lahum. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengalahkan Abraha. Fataraku dzalik, maka dibiarkan, tidak berani melawan. Wa ba'atha Abraha Hunatah al-Himyari ila Makkah. Diutus pula oleh Abraha satu orang utusan lain yang bernama Hunatah al-Himyari, berarti penduduk asli Himyar, bukan dari Habasyah. Faqala lahu, kemudian diperintahkan Hunatah al-Himyari ini, sal'an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha. Coba tanyakan pada mereka, siapa tokoh mereka, siapa pimpinan mereka, siapa orang yang dituakan, yang dibesarkan oleh mereka. Tanyakan. Tsumma qul lahu, kemudian katakan kepadanya, innal malik yaqulu lak, sesungguhnya tuan raja berkata kepadamu, inni lam ati li harbikum. Katakan pada orang itu bahwa raja berkata, aku tidak datang kepada kalian untuk memerangi kalian. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Fa in lam ta'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Kalau kalian tidak mengganggu kami, kalau kalian tidak menghalangi kami, membiarkan kami, maka kami tidak akan menumpahkan darah kalian. La hajata li fi dimaikum. Kami tidak butuh untuk membantai kalian, kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yuridil harbi fa'tini bih. Kalau memang dia tidak mau memerangi, yakni terima usulanku, maka fa'tini bih, datangkan orang itu. Paham perintahnya kepada Hunatah ibn Himyar. Hunatah disuruh untuk mencari siapa pembesar Quraisy, pembesar di penduduk Quraisy di Mekkah, dan kemudian katakan kepadanya bahwa tuan raja tidak datang untuk memerangi kalian, datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangi, kalian tidak mengganggu, maka kami tidak butuh untuk menumpahkan darah kalian. Kalau setuju, mereka tidak mau memerangi, maka panggillah dia, datangkan kemari. Falamma dakhala Hunatah Makkah sa'ala an sayyidi Quraisy wa syarifiha. Ketika masuk ke Makkah, mulai bertanya-tanya, siapa sayyid kalian? Man sayyidukum? Siapa sayyid kalian? Siapa orang yang dituakan oleh kalian? Faqila lahu, dijawab, Abdul Muttalib ibni Hashim. Abdul Muttalib ibni Hashim. Faja'ahu faqala lahu ma amarahu bihi Abraha. Maka didatangilah Abdul Muttalib ibni Hashim dan disampaikan berita dari Raja Habasyah, dari Abraha. Faqala lahu Abdul Muttalib, dan berkata Abdul Muttalib kepadanya, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Kata Abdul Muttalib, sungguh demi Allah, kami nggak akan memerangi orang itu, dan kami nggak akan kuat, nggak akan mampu memerangi orang itu. Hada baitillahil haram. Ini adalah baitullah, rumah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa baiti khalilihi Ibrahim. Ini adalah rumah yang dibangun oleh kekasih Allah, yaitu Ibrahim, Khalilullah. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa hurmatuhu. Kalau Allah menjaganya dari kalian, maka itu pantas karena Allah yang memilikinya. Itu rumah Allah, dibangun oleh kekasihnya.
nabinya rasulnya Ibrahim, wa in yukhalli bainahu wa bainahu wallahi ma indana daf'un anhu. Kalau Allah membiarkan kalian menghancurkan, maka ada apa urusannya denganku? Ana Rabbul Ibil wal Ka'bah laha Rabbuha. Ini ucapan terkenal dari ucapan Abdul Muttalib. Aku hanya penguasa 200 ekor unta. Kembalikan. Aku hanya pemelihara unta. Untaku 200 kamu rampas. Kembalikan. Adapun Ka'bah itu adalah memiliki Rabb sendiri, memiliki pemelihara sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ka'bah. Lihat, aku Rabbul Ibil, aku hanya pemelihara ibil, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabbul Ka'bah. Kalau Allah yang memilikinya membiarkan, berarti Allah menghendaki untuk hancurnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, dan itu pantas karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya, pasti akan menghalanginya darimu. Ini jawaban Abdul Muttalib kepada Hunatah Al-Himyari. Antaliq ma'i ilai. Kalau begitu berangkatlah bersamaku menuju Tuan Raja Abraha. Fa innahu qad amarani an atihi bik, karena dia memerintahkan aku untuk membawamu ke sana. Fantalaqa ma'ahu Abdul Muttalib wa ma'ahu ba'd banihi. Maka berangkatlah Abdul Muttalib dan bersamanya beberapa anak-anaknya. Hatta atal askar, sampai datang menemui pasukan tersebut. Fasala an Danafar wa kana lahu sadiqan. Maka dia bertanya tentang Danafar. Mana Danafar? Karena dia merupakan sahabatnya Danafar, tokoh yang menggerakkan perlawanan di Yaman. Itu kenal dengan Abdul Muttalib. Hatta dakhala alaihi wa huwa fi mahbasihi. Sampai dia berhasil menemui Danafar dalam keadaan ditawan, dalam keadaan dipenjara. Ya Danafar, kata beliau, kata Abdul Muttalib, ya Danafar, hal indaka min ghina'in fi manazala bina? Faqala lahu Danafar, wa ma ghina rajulun asir biyaday malik yantazir an yaqtuluhu gadan aw ashiya, buduwan aw ashiya. Kata Abdul Muttalib, wahai Danafar, apakah kau mampu atau memiliki kekuatan atau sesuatu untuk melawan? Dia jawab, rajulun asir, aku adalah seorang tawanan. Biyadi malik, yakni di tangan raja, yang tadir an yaqtulahu. Aku hanya menunggu kapan aku dibunuh. Apakah pagi ini atau sore nanti? Maka na'indi ghina'un fi syai'in mimma nazala bik. Sungguh aku tidak memiliki kemampuan apapun terhadap apa yang akan menimpamu sekarang ini. Illa anna anisan sa'isal fail sadiqun li. Hanya saja aku memiliki seorang teman di sini, yaitu pengurus gajah-gajah itu. Itu adalah sahabatku. Wa sa'ursil ilaihi fawzihi bidzalik. Aku akan utus ke sana engkau untuk menemuinya, dan silahkan engkau berikan sesuatu pembicaraan kepadanya. Wa 'azam 'alaihi haqqak, dan aku akan sebutkan betapa besarnya hakmu atasnya. Apa maknanya? Maknanya kamu wahai Sais, wahai penuntun gajah-gajah, ini orang-orang besar dan kamu harus memberikan bantuan kepadanya. Itu maksudnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Dunafar hanya itu. Was'aluhu an yasta'dhin laka 'ala al-malik wa tukallimuhu bima badalak. Setelah ketemu sampai kepada Sais tadi, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Apakah kamu bisa menghubungkan aku dengan raja? Aku ingin berbicara dengannya. Wa yas'alaka 'indahu bi khairin in qudira 'ala dhalik. Dan berikanlah bantuan, syafaat, pembelaan, apa yang kamu bisa. Faqala hasbi. Maka dia menjawab, cukup bagiku. Ini aku bisa. Faba'atha Dunafar ila Unaisin faqala lahu. Maka Dunafar berbicara kepada Unais tadi, Inna Abdul Muttalib sayyidu Quraisy. Sesungguhnya Abdul Muttalib adalah tuannya Quraisy atau pemimpin Quraisy. Wa sahibu 'iri Makkah, dan dia pemilik ternak di Makkah dan pasukan dagang di Makkah. Yut'imun nas bis-sahli. Orang yang dermawan, yang memberikan makan pada sekian banyak manusia fakir miskin. Dan dia bahkan memberi makan binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Ini keistimewaan mereka, orang-orang Arab ketika itu. Dia memberi makan fuqara wal masakin
dan juga memberi makan binatang-binatang ternak di puncak-puncak bukit. Jadi kalau mereka sembelih sekian banyak hewan, sembelihan-sembelihan, setelah dibagikan kepada fuqara, maka sebagiannya dia taruh di bukit sana, bukit sini untuk binatang-binatang buas. Nah, Allah bahwa dia adalah orang yang dermawan. Dia memberi makan kepada orang-orang miskin dan juga memberikan makan pada binatang-binatang buas fi ru'usil jibal, di puncak-puncak gunung. Wa qad asaba lahul malik mi'atai ba'ir. Dan dia dalam keadaan dirampas hartanya 200 ekor unta. Fasta'din lahu alaihi, maka mintakanlah kepada Tuan Raja agar bisa menerima permohonan Abdul Muttalib untuk dikembalikan 200 ekor unta itu. Faqala af'al, kata Unais, bisa, aku lakukan. Fakallama Unais Abraha, maka disampaikan pada Abraha, kata Unais, wahai Raja, aku menyampaikan kepadamu sebagai syafaat untuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meminta agar disampaikan kepadamu agar 200 ekor unta itu kembalikan kepadanya. Ayuhal Malik, hada Sayyid Quraisy bibabik. Ini Sayyid Quraisy ada di pintumu. Yasta'din alaik, minta izin untuk masuk ke tempatmu. Wa huwa sahibu 'iri Makkah, dan dia adalah pemilik pedagang kaya atau pemilik pasukan dagang di Makkah, dan dia adalah pemilik ternak yang banyak. Wa huwa yut'imun nas bisahal, orang ini banyak memberikan makan, memberikan pada fuqara masakin, dan memberikan makan pada binatang-binatang buas di ujung-ujung gunung. Fa'adhin alahu alaih, maka izinkanlah dia untuk masuk menemuimu. Fayukallimuka fi hajatih, agar dia bisa bicara langsung kepadamu tentang hajatnya. Fa'adhin lahu Abraha, maka diizinkanlah Abraha untuk menemuinya. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas wa ajmalahum wa a'zamahum. Dan Abdul Muttalib adalah seorang yang paling bagus rupawan, paling gagah, badannya bagus, tingginya bagus, warna kulitnya juga bagus, dan paling mulia, berwibawa, terhormat. Falamma ra'ahu Abraha, maka Abraha ketika melihat, dihormatinya, diagungkannya, ditaruh di tempat yang mulia, wa akramahu an yajlisa tahtahu, wa kariha an tarahu al-habasyah yajlis ma'ahu ala sarir mulkihi, dimuliakan, dan kemudian akramahu an yujlisahu tahtahu, tetapi dia ingin untuk taruh di bawah. Wa kariha an tarahu al-habasyah, dia khawatir orang-orang Habasyah melihat kalau orang Arab ini ditaruh sejajar dengan raja di atas ranjang atau di atas singgasana kerajaan, maka daripada dia yang naik bersamaku di sini, lebih baik aku yang turun. Paham ini maksud? Abraha ingin memuliakan orang ini karena begitu masuk yang betul-betul berwibawa, gagah, tinggi dan terhormat, maka dia ingin menghormati untuk duduk sejajar dengan dia. Tetapi kalau duduk sejajar dengan dia, dia khawatir orang-orang Habasyah, bawahan-bawahannya akan terheran-heran dan akan menyalahkan dia kenapa orang seperti itu taruh di sejajar. Maka Abraha yang turun ke bawah, duduk bersama dengan Abdul Muttalib. Nazala Abraha an saririhi, Abraha turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muttalib ala bisatihi, di hamparannya. Wa ajlasahu ma'ahu alaihi ila janbih, dan didudukkan berdampingan dengan Abraha. Thumma qala li turjumanih, kemudian berkata kepada penterjemahnya. Ada penterjemah karena bahasanya berbeda. Qul lahu hajatak, katakan kepadanya apa kebutuhanmu, apa hajatmu. Faqala lahu, maka berkata kepadanya penterjemah tadi, hajati an yarudda 'ala al-malik mi'atai ba'ir asabaha li. Hajatku adalah kembalikan 200 ekor unta milikku kepadaku yang kalian ambil. Falamma qala dzalika qala Abraha li turjumani. Ketika berkata seperti itu, maka Abraha berkata kepada penterjemahnya, qad kunta a'jabtani hina ra'aituk. Sungguh ketika aku melihat kamu, aku kagum denganmu dan aku salut denganmu. Yani betul-betul aku menghormatimu. Tetapi ketika aku mendengarkan ucapanmu, sungguh betapa zuhudnya kamu. Apa maknanya zuhud? Betapa rendahnya kamu, mintanya cuma unta. Ini keheranan Abraha. Kenapa? Karena biasanya kalau ada seorang tokoh besar
yang memimpin satu daerah dan daerahnya akan diserang, kira-kira kalau ada pembicaraan antara daerah tersebut dengan yang menyerang, ada perjanjian atau ada pertemuan meja bundar atau apa, kira-kira diomongkan apa? Minta keringanan supaya jangan dihancurkan atau supaya begini, supaya begitu. Iya toh? Cari jalan tengah. Ini bukan. Anak nggak ngurusi yang itu. Nggak ngurusi masalah kamu mau menghancurkan Ka'bah. Anak cuma pengen untaku dikembalikan. Titik. Loh. Kata Abraha, aku tadinya kagum dengan kamu. Menghormatimu, Masya Allah, orang besar dan sebagainya, berwibawa. Tetapi ketika kamu berbicara, hajatku hanya unta. Qad zahadta sa'atu fika hina kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir. Apakah engkau berbicara kepadaku hanya berbicara tentang unta, 200 ekor unta yang aku ambil untukmu, yang aku ambil darimu. Wa tatruk baitan, dan kamu tinggalkan Ka'bah yang akan aku hancurkan. Kok aneh? Semestinya kamu berbicara tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Tetapi engkau berbicara tentang masalah 200 ekor unta. Huwa dunaka wa dain abaik. Maka silakan ambil semua 200 ekor unta dan bayarkan hutang-hutang dari nenek moyangmu, aku bayar semuanya. Kata Abraha, wadain abai qad jitu lihadmihi. Aku datang untuk menghancurkan, kata dia. Baitullah, rumah yang kamu jaga-jaga, yang kamu muliakan. La tukallimuni fi. Jangan engkau bicarakan padaku dalam masalah yang seperti itu. Qala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Aku berkata seperti itu karena sekali lagi aku adalah Rabbul Ibil. Aku adalah penggembala dan pemilik unta-unta. Maka urusanku unta. Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri, bukan aku. Pemiliknya Allah dan penjaganya Allah. Dan kalau kamu akan menghancurkan, kamu berhadapan dengan Allah. Lihat. Ini yang namanya bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Sehingga betul-betul Abraha sendiri yang bertanya, kenapa kamu tidak bicara Ka'bah? Memang beliau ingin menyampaikan bahwa Ka'bah itu milik Allah, kamu jangan macam-macam. Tapi caranya seperti itu, tidak seperti yang pertama-pertama tadi, Dzunafar atau orang-orang yang sebelumnya. Kamu jangan menyerang Ka'bah, Ka'bah itu Baitullah, nanti akan kualat, kamu akan diterima begini dan begitu. Tetapi kalau Abdul Muttalib dengan keyakinan dan dengan perbuatan bahwa aku nggak ngurus Ka'bah, Ka'bah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin Ka'bah akan dijaga oleh pemiliknya. Sebagaimana aku adalah penggembala unta, pemilik unta, aku berjuang mati-matian untuk membela unta-untaku dan untuk mengambil kembali unta-untaku dan menjaga unta-untaku. Demikian pula Allah, Rabbul Ka'bah, pasti akan menjaga Ka'bah darimu dan pasti akan melindunginya dan akan memberikan kepadamu balasan-balasan yang mengerikan. Diajari cara berpikir yang benar. Maka dikatakan, Inni ana rabbul ibil. Aku hanyalah penguasa unta-unta atau pemilik unta-unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Adapun bait adalah milik Allah dan memiliki penguasa tersendiri yang akan menjaganya. Qala ma kana liyamtani' minni. Qala anta wadhalik. Kata Abraha, maka naliyam tani' minni. Tidak mungkin dia bisa menghalangiku, katanya. Apa maknanya ini? Kufur. Jadi jangan dibayangkan Abraha itu adalah seorang yang soleh, adalah orang yang beriman kepada Allah yang taat, tidak. Mereka mengerjakan ajaran Nasrani lil malik, untuk rajanya, untuk manusia, riya'an nas, dan tidak yakin pada Allah SWT. Dikabarkan beritanya dan berita itu ada dalam kitab mereka. Mereka tahu itu. Pendeta-pendeta mereka tahu kalau yang namanya Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka kenal Nabi Ibrahim, mereka kenal Nabi Ismail, tetapi mereka menentang agama mereka sendiri. Sehingga diajarkan kepadanya bahwa ini adalah milik Allah dan ini adalah Ka'bah yang dibangun oleh Khalilullah. Maka kalau kamu menyerangnya, Allah yang akan menghalanginya dan Allah yang akan menyerang kamu dan membalasnya. Tetapi jawabannya, maka nalian tani' minni. Dia tidak mungkin menghalangiku atau tidak akan bisa menghalangiku. Maka apa kata Abdul Muttalib? Anta wada. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.